Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan saya Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Negeri Cepaka, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kali ini saya akan memaparkan terkait koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan 3 orang hebat yang mendampingi saya selama menyelesaikan tugas-tugas di LMS. Ada Ibu Niwayan Ekayanti selaku fasilitator, Ibu Ana Agung Komya Rusmini selaku pengajar praktik, dan saya sendiri Dewi Anggreni Puspitasari selaku calon guru penggerak Angkatan 9. Adapun tujuan pembelajaran khususnya yaitu calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Baik, kesimpulannya, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Cara mengimplementasikan. Yang pertama, di lingkungan kelas, manfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Yang kedua, fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Yang ketiga, lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Yang keempat, manfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. Yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Yang pertama, lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Yang kedua, bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Yang ketiga, manfaatkan sarana prasarana yang ada. Yang keempat, manfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. Yang kelima, gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Yang ketiga, di lingkungan sekitar sekolah. Yang pertama, bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. 2. Kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak luar seperti lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Yang terakhir, ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang pertama, terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Selanjutnya, contoh modal manusia dan modal fisik. Modal manusia, yaitu kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin, serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar, akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Yang kedua, modal fisik, sarana dan prasarana, serta seluruh ruangan di sekolah. Jika dikelola dengan baik, akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Selanjutnya, contoh modal sosial dan lingkungan.
Contoh modal sosial yaitu norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Contoh modal lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Selanjutnya adalah model politik, yaitu kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru. Modal finansial, pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Selanjutnya contoh modal agama dan budaya, kegiatan pembiasaan di sekolah, berdoa, sholat berjamaah, gotong royong, dan lain-lain. Berdoa, pembiasaan 5S, gotong royong, dan lain-lain dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Selanjutnya keterkaitan dengan modul lain, yaitu modul 1 dengan modul 3.2. Modul 1.1 yang pertama, guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Selanjutnya modul 1.2 dengan modul 3.2. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Yang terakhir, modul 1.4, budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Selanjutnya keterkaitan dengan modul lain, modul 2 dengan modul 3.2. Pertama modul 2.1, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang ada pada diri murid. Yang kedua, modul 2.2, dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah modul 2.3, pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya. Keterkaitan dengan modul lain, yang terakhir adalah modul 3.1 dengan modul 3.2. Jadi dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum mempelajari modul 3.2 ini, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Setelah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan atau alam, finansial, politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 antara lain, yang pertama terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Yang kedua, guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Yang terakhir, gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan.
Baik, demikianlah tentunya pemaparan saya terkait demonstrasi kontekstual modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Dari saya Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Negeri Cepaka, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua.